relasi sudut di kuadran kedua. Relasi sudut alfa dengan sudut 90 derajat ditambah alfa. Oke, kita sudah ada di GeoGebra lagi, di mana di sini sama seperti tadi kakak punya titik P, ya kan? Titik P ini adalah titik koordinat dengan x-nya adalah P dan y-nya adalah Q. Dan sudutnya di sini adalah 20 derajat, alfanya sebagai alfa. Nah, di mana perbandingan trigonometrinya seperti yang tadi sudah kita cari. Sin alfa itu adalah y per r, ya kan? Karena y-nya di sini adalah q, jadinya q per r. Terus cosnya, cos alfa itu adalah x per r, ya, x per r. Ini adalah x per r. Nah, di sini x-nya kan di titik koordinat ini adalah p, jadinya x-nya p, ininya miringnya r. Tuh. Gitu pula dengan tan-nya y per x, itu adalah y-nya adalah q, ini q, ya, dan x-nya adalah p. Nah, kotan itulah kebalikannya dari tan, ya. Jadi kotan alfa itulah x per y, jadi p per q. Nah, sekarang kita akan dengan perbandingan ini, ya, kita akan mencari relasinya terhadap sudut yang ada di kuadran kedua. Nah, ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu kan sudutnya dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat, ya. Sehingga relasinya bisa akan kita tunjukkan antara alfa dan 90 derajat ditambah alfa. Nah, caranya di sini kakak akan tunjukkan. Jadi ini kan ada titik P, ada titik O. Nah, sekarang titik P ini akan kakak rotasi 90 derajat. Ya, akan kakak rotasi 90 derajat sehingga bayangannya itu akan ada di sini. Nah, ini bayangannya ada di sini. Ya. P dirotasi 90 derajat. Nah, sehingga nanti garis OP dan garis OP aksen ini dia akan membentuk sudut 90 derajat, ya. Nah, ini ya, dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, di mana titiknya kalau kita cermati titik P-nya ini dia kan P, Q. Ketika dirotasikan 90 derajat, dia akan berubah menjadi titik koordinatnya menjadi min Q, P, ya, min Q, P. Nah, ini ya, min Q, P. Nah, dan setelah dicek di sini sudutnya, ini kan, ini sudutnya dari sini ke sini, sudutnya itu ternyata sama, yaitu 20 derajat juga. Nah, ini 20 derajat juga. Jadi sehingga kalau kita lihat sudutnya ini dari sini ke sini kan 90 derajat, ya kan? Berarti kalau dari sini ke sini berarti 90 tambah 20 jadinya adalah 110. Tuh, seperti ini. Tuh ya, jadi sudutnya ini ke sini 110 derajat, atau bisa kita cari relasinya itu adalah 90 derajat ditambah alfa, ya kan? 90 derajat ditambah alfa, alfanya kan 20 derajat, jadi 90 tambah 20 adalah 110 derajat, seperti itu, ya kan? Nah, ini sudutnya titiknya jadi begini. Nah, supaya kalian percaya nih, benar nggak sih sudutnya itu berubahnya seperti itu. Nah, lihat nih value-nya nih. Nah, itu dia value-nya, ya kan? Jadi yang X-nya berubah ke sini menjadi Y, dan Y-nya menjadi X dan negatif jadinya di sini, ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita langsung aja sekarang kita akan cari perbandingan trigonometrinya untuk yang 90 derajat plus alfanya, tuh ya.
sin 90 derajat plus alfa. Nah, sin 90 derajat plus alfa itu kan sama dengan y per r, ya. Sin 90 derajat plus alfa itu kan sama dengan y per r. Y-nya di sini dalam koordinat p aksennya adalah p, dan ini r-nya, sehingga dituliskan seperti ini, ya. Sin 90 derajat plus alfa sama dengan y per r. Di sini y-nya di titik p aksen ini adalah p, jadi p per r. Sedangkan kosinusnya ini cos 90 derajat plus alfa sama dengan x per r. Nah, x-nya di sini adalah min q, sehingga dia menjadi min q per r, atau bisa kita tulis sama dengan negatif q per r. Tangan 90 derajat ditambah alfa itu adalah y per x. Y-nya adalah p dan x-nya adalah min q. Sehingga tan 90 derajat plus alfa sama dengan negatif p per q. Nah, sekarang kita relasikan, kita cari hubungannya. Ternyata di sini kita peroleh sin alfa itu ada kaitannya dengan cos 90 derajat plus alfa, ya kan? Nah, sin alfa itu kan q per r, cos 90 derajat plus alfa adalah negatif q per r. Jadi cos 90 derajat plus alfa itu adalah negatif dari sin alfa. Nah, ini ya. Jadi sin alfa berelasi dengan cos 90 plus alfa, tapi dia negatifnya. Jadi cos 90 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa. Sedangkan untuk yang cos alfanya dia berelasi dengan sin 90 derajat plus alfa. Nah, ini sama-sama p per r nilainya, ya. Sehingga sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Dan untuk tan 90 derajat plus alfanya, nah ini dia akan berelasi dengan kotan, tapi di sini negatif. Jadi tan 90 derajat plus alfa itu akan sama dengan negatif kotan alfa. Seperti ini, ya. Sehingga di kuadran kedua, relasi antara sudut alfa dan 90 derajat plus alfa kita temukan bentuknya seperti ini. Jadi di kuadran kedua dengan sinnya yang selalu positif, di sini kuadran kedua kita dapatkan suatu relasi bahwa sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa. Dan tan 90 derajat plus alfa sama dengan negatif kotan alfa, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang di kuadran 1 tadi, cara mengingatnya sebenarnya sama. Jadi sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Hanya saja perbedaannya adalah di kuadran kedua yang bernilai positif hanya bagian sinnya saja. Ini ya, yang bagian yang positif hanya di sinnya saja. Sedangkan cos dan tan dia bernilai negatif. Berbeda dengan di kuadran pertama. Kalau di kuadran pertama semua bernilai positif. Gimana? Bisa kalian pahami kan ya? Oke, berikutnya selain di kuadran kedua, selain relasi antara 90 derajat plus alfa dan alfa, ternyata ada juga relasi yang bisa kita cari, yaitu untuk sudut 180 derajat dikurangi alfa dan alfa. Jadi relasi antara sudut 180 derajat dikurang alfa dengan sudut alfa. Bagaimana dia bentuk relasinya?
Oke, kita langsung saja. Oke, nah sekarang kita sudah ada di GeoGebra lagi. Nah, sekarang kakak akan mengulas relasi antara sudut alfa dan sudut 180 derajat dikurangi alfa yang ada di kuadran kedua ya. Nah, di mana sama seperti tadi untuk alfanya di kuadran 1 ini sama ya perbandingannya ya seperti ini. Sinnya adalah Y per R, cosnya X per R, dan tannya Y per X, dan kotannya adalah X per Y. Nah sekarang titik P-nya masih sama yaitu P, Q ya. P-nya adalah X, Q-nya adalah Y. Nah sekarang titik ini ya kakak akan cerminkan terhadap sumbu Y ini, cerminkan terhadap sumbu Y ini, sehingga bayangannya akan menjadi di sini ya, bayangan akan menjadi seperti ini. Nah sehingga titik koordinatnya akan berubah menjadi min P, Q, min P, Q ya, dimana di sini titik koordinatnya seperti ini, dan kalau kakak buat garis dari sini, nah kira-kira gambar seperti ini ya. Dan setelah dicek ukurannya, ternyata ukurannya ini sama ya, sama yaitu 20 derajat juga. Jadi ini kakak namakan sebagai alfa tuh. Jadi sama-sama sudutnya 20 derajat, alfa, alfa. Nah dengan sudutnya, dengan titik koordinatnya dia seperti ini. Jadi sama dia, hanya saja di bagian X nya dia negatif ya, di bagian X nya dia negatif. Oke, nah kakak tunjukkan ke kalian bahwa sudutnya itu hanya perbedaannya di negatif tuh, dan yang ini, nah ini dia ya. Nih bisa kalian perhatikan X nya dia hanya di beda tandanya ya kan, Y nya sama tuh. Oke, nah sehingga kalau kita cermati, berarti kalau ini alfa 20 derajat dan sini alfa 20 derajat, berarti dan ini sudut dari sini ke sini ya, sudut dari sini ke sini kan 180 derajat ya kan, sudutnya berpelurus. Berarti kalau dari sini ke sampai di sini 180 dikurangi 20 derajat adalah 60 derajat. Nih, sudutnya jadi seperti ini. Kan? Nah, sekarang berarti yang ini bisa kita simpulkan dengan 180 derajat min alfa. Ya, dengan titik P-nya di sini ini jadi min P dan ini adalah Q-nya. Ini R. Nah, tuh ya. Sehingga perbandingan untuk sin 180 derajat min alfa itu kan Y per R, ya kan? Sin 180 derajat min alfa itu kan Y per R. Y-nya di sini adalah Q. Dan ini R-nya ya. Ini Q. Y-nya adalah Q. Sehingga sin 180 derajat min alfa dituliskan Y per R dengan Y-nya adalah Q. Nah ini Q, Y-nya Q kan. Jadi sin 180 derajat min alfa itu adalah Q per R. Selanjutnya untuk cos 180 derajat min alfa akan sama dengan X per R. X-nya di sini adalah min P. Jadi dituliskan min P per R ya. Atau bisa ditulis min P per R, negatif P per R. Jadi cos 180 derajat min alfa nilainya adalah min P per R. Kemudian untuk tangan 180 derajat min alfa dinyatakan dalam Y per X. Y-nya adalah Q ya, Y-nya adalah Q dan X-nya adalah min P. Jadi ditulisnya Q per min P atau bisa ditulis negatif Q per P. Nah, dari sini kita udah bisa melihat nih ada yang sama nilainya, yaitu sin alfa dan sin 180 derajat min alfa. Ini sama. Cos P per R, cos alfanya itu dia mirip dengan cos 180 derajat min alfa, bedanya hanya di tandanya saja.
ini negatif. Jadi cos 180 derajat min alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Nah, sedangkan tannya, nah ini tannya sama, hanya beda di tanda ya. Jadi bisa dituliskan tan 180 derajat min alfa itu sama dengan negatif dari tan alfa. Jadi bisa dinyatakan perbandingannya adalah, nah seperti ini ya. Ya kan? Nah, di kuadran kedua itu yang bernilai positif adalah sin. Nah, ini mau sesuai dia ya. Sinnya bernilai positif, sedangkan yang lain bernilai negatif. Ya kan? Tuh seperti ini. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, setelah kita temukan tadi, ternyata di kuadran kedua tidak hanya relasi 90 derajat plus alfa dan alfa, tapi juga ada relasi antara 180 derajat min alfa dan alfa. Nah, relasinya seperti ini. Nah, kita bisa cermati perbedaannya dengan relasi 90 derajat plus alfa dan alfa. Nah, perbedaannya di sini kalau dia 180 derajat min alfa, sinnya tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Nah, untuk tandanya tetap sama. Yang bernilai positif hanya sinnya saja. Untuk cos dan tan dia bernilai negatif. Ya. Oke, seperti itu. Di kuadran kedua, jadi kita bisa menggunakan dua bentuk relasi. Ya, bisa dipahami? Good. Berikutnya kita akan coba ulas sedikit beberapa contoh. Nah, bagaimanakah cara kita menentukan nilai dari sin 150 derajat dan cos 120 derajat? Nah, ini adalah sudut-sudut yang berada di kuadran kedua, bukan? Nah, caranya kita bisa gunakan relasi yang tadi kita temukan. Yaitu, misalnya kita mulai dulu dengan yang sin 150 derajat. Sin 150 derajat, kalau kita gunakan relasi antara 90 derajat plus alfa dan alfa, karena sin dia berubah jadi cos kan? Sin berubah jadi cos. Di kuadran kedua, nilai sin bernilai positif, jadi tandanya di sini positif. Nah, sekarang kita cari 90 derajat ditambah berapa biar jadi 150? Yap, betul, 60 derajat. Jadi kita bisa tuliskan sin 150 derajat itu sama dengan sin 90 derajat ditambah 60 derajat. Kita ambil alfanya saja, ya kan? Dalam konteksnya ini alfa, jadi alfa di sini. Ini 60 derajat ini sebagai alfanya. Jadi kita tinggal ambil cos 60 derajat sama dengan setengah. Tuh ya, seperti itu. Nah, selain relasi 90 derajat plus alfa dengan alfa, kita bisa gunakan juga relasi 180 derajat min alfa dengan alfa. Dimana kalau pakai 180 derajat min alfa, sinnya tetap menjadi sin. Ya, dan karena dia di kuadran kedua, ingat kuadran kedua itu sinnya bernilai positif, jadi ini tetap positif. Nah, sehingga relasinya kalau sin 150 derajat kita cari 180 dikurangi berapakah dia jadi 150 derajat? Ya, 30 derajat. Jadi kita bisa tulis sin 150 derajat ini sama dengan sin 180 derajat dikurangi 30 derajat. Ya kan? 180 kurang 30, ini dikurangi kan hasilnya mau 150 derajat. Nah, sehingga sama seperti tadi, ini adalah bagian alfanya. Jadi kita tinggal tulis di sini sin 30 derajat saja. Di sin 150 derajat dia berelasi dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Tuh, ya. Jadi simpulannya sin 150 derajat itu nilainya adalah
setengah. Ya. Baik itu menggunakan relasi 90 derajat plus alfa dengan alfa ataupun dengan relasi 180 derajat dikurangi alfa dengan alfa, dia memperoleh nilai yang sama. Nah, bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua, contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, di sini ada cos 120 derajat. Nah, kalau kita menggunakan relasi cos 90 derajat plus alfa, maka cosnya menjadi sin alfa. Nah, ini negatif, ingat tandanya negatif. Kenapa negatif? Karena cos di kuadran kedua itu bernilai negatif. Ya, sehingga di sini 90 derajat ditambah berapa biar jadi 120? Ya, tambah 30 ya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan cos 120 derajat sama dengan cos 90 derajat ditambah 30 derajat. Ini adalah sebagai alfanya. Ini ya kan? Ini. Tuh. Sehingga menjadi min sin alfa. Berarti min sin 30 derajat. Ini alfanya. Ya, sehingga di sini cos 120 derajat itu berelasi dengan negatif sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah karena dia di kuadran kedua. Nilai cosnya akan bertanda negatif. Nilai cos akan bertanda negatif. Jadi nilainya min setengah. Tuh. Ya. Nah, kita bisa juga gunakan relasi antara cos 180 derajat min alfa, dia akan sama dengan negatif cos alfa. Ya. Nah, kalau dia relasinya 180 derajat min alfa dengan alfa, cosnya akan tetap menjadi cos. Hanya saja perlu dihati-hati dan perlu cermati tanda dari perbandingan trigonometrinya. Ingat, cos di kuadran kedua dia akan bertanda negatif. Ya. Nah, sehingga kalau kita cari di sini alfanya, berapakah alfanya? 180 derajat dikurangi berapa biar jadi 120? Yep, alfanya adalah 60 derajat. Sehingga di sini kita bisa tulis cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurangi 60. Nah, 60 ini adalah alfanya. Ya kan? Nah, sesuai bentuknya ini langsung cos 120 derajat itu akan berelasi dengan negatif cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah. Karena berada di kuadran kedua, maka tandanya negatif. Jadilah dia negatif setengah. Tuh. Nah, di sini kelihatan kan? Nilainya yang diperoleh sama. Tuh, ya. Sehingga kita bisa simpulkan cos 120 derajat itu nilainya adalah negatif 1/2. Ya. Cukup pilih salah satu saja, yang mana menurut kalian lebih mudah ya. Ingat, kalau pakai 90 derajat plus alfa, dia akan berkebalikan. Sinnya menjadi cos, cosnya menjadi sin. Tapi kalau kalian pakai 180 derajat min alfa, sinnya tetap jadi sin dan cosnya tetap menjadi cos. Dan kakak ingatkan, hati-hati tandanya ya. Ingat, di kuadran kedua yang bertanda positif hanya sin saja. Sedangkan cos dia akan bertanda negatif. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Mudah bukan? Nah, itu dulu video dari kakak untuk perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran kedua. Kita lanjutkan lagi di kuadran ketiga. Oke.